dan kuasai asing. Untuk kegiatan webinar hari ini, kita akan mendapatkan materi. Sebelumnya akan dimulai dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan kata sambutan. Sebelum kata sambutan kita doa yang akan disampaikan oleh Bapak Firmanto. Kata sambutan sekaligus membuka acara ini yang akan disampaikan oleh Ibu Ferdiana dari Kantor Bahasa Bengkulu, kemudian materi pendahuluan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Fernandes sebagai Kabid Dikdas. Materi berikutnya adalah dari Bapak Indra Afiko, berikutnya adalah Ibu Fitri Aprianti dan Ermita Rosiani. Terakhir adalah sesi tanya jawab. Kegiatan ini akan berlangsung dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00. Apabila tidak ada masalah dan hambatan. Berikutnya kita lanjutkan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melanjutkan lagi dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan sempurna. Selesai. Berikutnya kita masuki acara yang kedua yaitu pembukaan sekalipun kata sambutan dari Ibu Ferdian dari Lembaga Bahasa Bengkulu. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya di sini tidak sendiri ya Bapak Ibu. Saya bersama rekan saya Mbak Rika dari Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, dan kebetulan kami berdua dari kelompok kepakaran dan layanan profesional pemodernan dan pelindungan bahasa dan sastra yang membawahi atau menaungi kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Dan izin mungkin Ibu Leli, Ibu Kepala kami juga tidak tidak berhalangan, maksudnya berhalangan hadir di Zoom ini.
Jadi saya dan Mbak Rika yang akan menemani Bapak Ibu di dalam Zoom hari ini, begitu. Dan terima kasih banyak juga saya dan Mbak Rika ucapkan karena kami berdua sudah diundang dalam Zoom ini. Kami sangat senang sekali. Terima kasih banyak kepada pihak Dikbud dan guru-guru di Kabupaten Kepahyang karena kami sangat senang ada kegiatan seperti ini terkait revitalisasi bahasa daerah. Pak Agus terutama yang sudah mengundang secara langsung. Bapak, terima kasih banyak Bapak, Ibu Nining, Ibu guru semua di sini, terima kasih banyak. Dan tentunya memang kegiatan kita hari ini itu sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, di mana kita bisa berdiskusi, kita bertukar pikiran, saling memberikan pendapat tentang terkait pengimbasan pembelajaran bahasa daerah dan nantinya siswa-siswa yang mendapatkan pengimbasan dari pembelajaran bahasa daerah tersebut bisa mewakili kabupaten masing-masing ke Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat nasional, di mana pada tahun 2023 kemarin ada 2 siswi dari Kabupaten Kepahyang yang berangkat ke Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional, yaitu untuk mata lomba aksara ulu dan mata lomba berpidato berbahasa daerah. Itu kalau tidak salah dari mana ya Mbak Rika ya? Sesya dari SMP mana Mbak Rika? SMP 1 Sesya untuk Iya. Arkan dari Kebon Agung. Nah, itu mereka itu sangat apa? Sesya itu siswa yang sangat bisa dibilang kayak ini loh. Semacam siswa yang kalau kita melihatnya itu kayak anak OSIS yang apa ya, Mbak Rika ya? Dia paling rapi dalam berpakaian Sesha itu kemarin Cerdas. pada saat cerdas, dia seperti panutan lah waktu pada saat kita ke Jakarta kemarin. Dan si Arkan yang benar-benar apa ya, ramah ya kepada siapapun, dia bercengkrama, mengobrol, semua disapa sama si Arkan itu. Jadi benar-benar perwakilan kontingen dari Kabupaten Kepahyang kemarin benar-benar the best lah. Semuanya the best, dan kita terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah mengimbaskan pembelajaran bahasa daerah dalam program RBD ini, karena berkat Bapak dan Ibu guru lah hadir tunas-tunas bahasa Ibu dari Kabupaten Kepahyang khususnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan kita tidak usah itu, menurut saya kita di sini nanti bertukar pikiran, berdiskusi, jadi jangan ibaratnya jangan dibawa tegang gitu Bapak Ibu dan Pak Agus ya, izin Bapak. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya. Ada mungkin dari Mbak Rika. Begitu saja Pak Agus, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dibuka Bu acaranya Bu. Oh iya, ya Allah. Saya tidak pernah membuka acara Bu, maaf. Jadi saya ya kegiatan hari ini saya lupa lagi Bu, maaf namanya. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Kegiatan webinar pengimbasan guru utama revitalisasi bahasa daerah melalui komunitas SLCC PGRI Kabupaten Kepahyang resmi dibuka. Terima Baik, kasih banyak Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, ke acara intinya, terlebih dahulu kita membacakan doa kepada Pak Firmanto. Kami mohon kesediaannya untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kegiatan kita selama 2 hari Allahumma sholli ala sayyidina
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك على كل شيء. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan segala karunia pada hari ini dan kami mohon ya Allah, kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang dapat menambah pengetahuan dan untuk menjadikan kemajuan seseorang. Ya Allah, kami sadar kami hanya manusia lemah yang senantiasa takut dari kesalahan yang bisa. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Mudahkanlah kami untuk menerima pada kesempatan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah semua hidayah dan karunia kepada kami. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره والزيادة في الدين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد في سبيل والنجاة من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Firmanto. Selanjutnya kita akan masuki ke materi yang berikutnya, yaitu kegiatan acara inti, yaitu penyampaian materi, di mana akan diawali oleh Pak Agus Fernandes sebagai perwakilan dari Dikbud yang merupakan Kakbidikdas, akan memberikan materi pendahuluan. Untuk itu kepada Pak Agus Fernandes kami persilakan. Baik, bisa didengar suaranya, mohon izin kawan-kawan, Bapak Ibu. Pak, jelas Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian yang sangat kami hormati dan sangat kami banggakan, Ibu Kardiana ataupun Mbak Rika dari Badan Bahasa Provinsi Bengkulu. Salam Ibu, sama Ibu Kepala Kantor. Baik Bapak, segera kami sampaikan. Dan kebetulan hari itu ada Ijen Pak, Iya. Sektorat Jenderal. Nanti saya sampaikan Bapak. Saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan, terutama guru utama RBD, Revitalisasi Bahasa Daerah Kabupaten Kepayang tahun 2024 yang berkesempatan hadir dalam kegiatan webinar yang dalam hal ini diinisiasi oleh rekan-rekan kami, rekan-rekan kita di komunitas lewat SLCC melalui PGRI Kabupaten Kepayang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Hendri, Ibu Intan, dan segenap kita semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, izin kami menyampaikan pendahuluan, pembukaan ataupun penyampaian materi awal kepada kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pertama, ungkapan apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa bangga yang sedalam-dalamnya terhadap kita semua, terkhusus kepada rekan-rekan sahabat semua yang dulu telah mengikuti kegiatan fintech ya Ibu Diana di Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah Ibu Diana, izin kami sampaikan sekaligus dalam kesempatan ini kami laporkan bahwasanya ini salah satu upaya kami dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi kegiatan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu untuk pengimbasan. Ini salah satunya.
Kepada semua rekan terkhusus guru utama RBD, sekali lagi kami menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah melaksanakan kegiatan ini, sehingga insya Allah nanti sampai dengan besok ya Ibu Intan, ini bisa kita laksanakan. Dalam kesempatan ini kami ataupun saya yang dari tahun kemarin memang sudah terlibat intens terhadap kegiatan ini, merasa punya beban moral sebenarnya Ibu Diana, punya beban moral sangat kuat terhadap kegiatan ini. Makanya di sini mohon maaf mungkin kami sedikit lebih intens ketika melaksanakan pengimbasan ini. Ini tentu insya Allah demi kebaikan, karena kenapa? Karena nanti berujung ataupun diakhiri dalam 1 tahun kegiatan ini nanti kita ada kegiatan puncak mungkin di FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Rangkaian ataupun proses ini bagian ataupun salah satunya. Kami dari Dinas Ibu Kabupaten Payang sangat berharap kepada kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu guru utama yang beberapa waktu lalu telah ditempa, dilakukan BIMTEK oleh Bapak Ibu di Badan Bahasa. Ibu Diana, terima kasih. Alhamdulillah kami telah diberi pencerahan pemahaman sehingga insya Allah menjadi bahan kami di daerah. Di sini ingin kami sampaikan bahwasanya kepada rekan-rekan semua, terkhusus kepada Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Kepayang, walaupun mungkin ada audiens yang bukan di Kabupaten Kepayang, izin kami menyampaikan, karena ini terkadang kita bertemu agak susah ini Bu Diana, izin kami sampaikan. Dalam kesempatan ini sekaligus kami sampaikan kepada kita bersama, terutama kepada Bapak Ibu guru utama, ini bagian ataupun merupakan salah satu kewajiban kita bersama, tanggung jawab kita bersama. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, ya Ibu Rahma, izin kami sampaikan Ibu Rahma, bahwasanya kita di Kabupaten Kepayang tahun 2023 yang lalu, alhamdulillah diberi kesempatan untuk menjadi ataupun sebagai juara umum pada Festival Tunas Bahasa Ibu tahun 2023. Terima kasih kepada kita bersama, terutama kepada anak-anak kita yang telah membawa harum nama Kabupaten Kepayang. Amanah kebanggaan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu guru utama RBD Kabupaten Kepayang tahun 2024. Tanggung jawab kita bersama, saya bertekad, saya berkomitmen terhadap pimpinan. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya pada saatnya nanti pelaksanaan kegiatan FTBI tahun 2024, mungkin di bulan 10 ya Ibu Diana ya, ataupun bulan berapa nanti, ini bahasa saya, garis bawah tanda kutipnya, piala tersebut tidak akan kami bawa ke provinsi. Artinya, mohon dukungan kita bersama Bapak Ibu, terkhusus terutama Bapak Ibu guru utama RBD Kabupaten Payang tahun 2024. Kalau kita sama-sama bertekad, piala tersebut tidak usah kita bawa ke Provinsi Bengkulu, insya Allah bisa. Dan kita yakin bisa. Jadi Bu Rahma, sedikit kami sampaikan di sini, bahwasanya nanti selesai kegiatan webinar ini, tentu kami, saya terutama mewakili daripada Dinas Digbud Kabupaten Kepayang akan mengumpulkan segenap kita bersama, terkhusus kawan-kawan yang dulu telah mengikuti kegiatan BIMTEK, yang akan kami lakukan kegiatan rakor penyampaian hasil pengimbasan yang dilakukan oleh guru-guru utama RBD tahun 2024 kemarin. Tentunya apapun juga nanti akan kami sampaikan, akan kami laporkan kepada pimpinan, akan kami sampaikan, kami laporkan kepada Badan Bahasa. Ini wujud kami bertanggung jawab, wujud kami sangat kooperatif terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan kami ingin membuktikan bahwasanya insya Allah rekan-rekan kami yang kemarin ikut ke Bengkulu, insya Allah orangnya memang berkualitas dan profesional. Jadi kepada kita bersama, nanti mohon kepada para narasumber untuk dapat menyampaikan materi untuk kita bersama, dan kepada kita bersama terutama Bapak Ibu guru yang mungkin bukan sebagai bagian daripada guru utama, kami dari Dinas Ibu Kabupaten Kepayang tetap berharap lakukan pengimbasan terhadap anak-anak kita di sekolah masing-masing, karena nanti yang akan diikutsertakan berpedoman kepada tahun 2023 kemarin, kita sudah melakukan upaya-upaya hampir setiap sekolah kita sampaikan. Untuk tahun 2024 ini, insya Allah kita akan lebih lagi, karena ada sesuatu yang menjadi
pertaruhan, tanda kutipnya. Ada sesuatu yang menjadi tanggung jawab moral kita bersama. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Diana, dalam hal ini kepada Ibu Lili, izin sampaikan salam kami terhadap beliau, dan juga permohonan maaf tadi dari Ibu Kadis, semestinya beliau yang membuka kegiatan ini, tetapi karena beberapa waktu yang lalu kan kita ada, terutama kami di Payang, mungkin ada kendala di gangguan listrik, dan itu berdampak, berpengaruh terhadap gangguan jaringan. Dalam hal ini mungkin itu bisa saya sampaikan untuk sementara. Dan kami mohon pada Ibu Diana mungkin untuk jangan lead Ibu, mohon dibantu kami, dipandu kami, kawan-kawan di Kabupaten Kepayang, hingga nanti rekan-rekan narasumber ketika menyampaikan materi, dan mungkin ada sesi tanya jawab yang akan dibuka nanti oleh moderator. Ketika kami terbentur dalam hal tersebut, ada tempat kami untuk bertanya secara lebih mendalam. Mungkin itu sebagai pendahuluan atau pembukaan dari saya, Ibu Rahma. Dalam hal ini sekali lagi terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala penjelasannya Pak Agus. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang akan disampaikan oleh para materi hebat kita hari ini, yaitu yang pertama adalah Pak Indra Afiko yang akan menyampaikan tentang komedi. Kepada Pak Indra Afiko kami persilakan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur tak lupa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itulah sehingga pada siang hari ini, walaupun di kondisinya tadi sedikit ada gangguan ya, sinyal dan juga lampu mati, tapi salut, apresiasi A+ yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu sekalian karena masih menyempatkan waktu, masih berusaha untuk dapat hadir di acara webinar ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada SLCC Kepahyang karena telah mengundang kami untuk jadi pemateri. Sebenarnya ini pengalaman pertama ya Bapak Ibu sekalian menjadi pemateri di acara SLCC. Dari dulu sangat berminat dan sangat ingin jadi pemateri tapi belum kesampaian. Terima kasih ke Ayu Intan karena Ayu Intan yang merekomendasikan untuk datang untuk jadi pemateri. Sebelumnya nanti ketika materi nanti, bukan berarti materi yang saya sampaikan ini kan materinya tentang komedi. Bukan berarti saya itu pandai dalam berkomedi dan juga lebih lucu dari Bapak Ibu sekalian. Itu tidak ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Ya Bapak Ibu guru sekalian yang tugasnya itu notabene itu seharusnya menjadi seorang guru, tapi disibukkan oleh PMM dan webinar. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita mengasah ilmu, mencari ilmu, juga bisa digunakan dengan cara apapun ya. Termasuk dengan cara webinar ini, itu untuk menambah ilmu kita. Ini semua baik untuk kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Indra Apiko, saya guru di SD Negeri 1 Seberang Musi. Di sini ada beberapa yang sudah kenal sama saya. Salam hangat dan salam kenal, semoga kedepannya kita semakin bisa bersahabat dan semakin bisa menjalin silaturahmi. Saya kalau mau dipanggil itu biasa dipanggil ada 3 nama panggilan Bapak Ibu sekalian. Ada nama keren, nama ganteng, dan nama terkenalnya Bapak Ibu sekalian. Kalau nama keren saya itu Indra, kalau nama terkenalnya itu Piko, kalau nama terbalik ya, nama gantengnya itu Piko, nama terkenalnya itu Joni. Jadi bebas Bapak Ibu sekalian mau panggil yang mana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung saja izin share screen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ini materinya bukan tentang komedi. Materi utamanya yang diberikan oleh kantor bahasa itu tentang komedi tunggal. Nah, tapi sebelum kita mengetahui komedi tunggal itu, kita pelajari terlebih dahulu yang namanya apa itu komedi ya. Karena tanpa mengetahui apa itu komedi, teori tentang komedi, kita tidak akan bisa masuk ke materi yang namanya komedi tunggal.
Baik, kita langsung share screen ya. Nah, teori komedi. Komedi versus humor. Bapak Ibu sekalian, komedi dan humor itu jelas berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, kalau humor itu sifatnya tidak diniatkan. Jadi segala sesuatu yang tidak diniatkan tapi bisa mengundang tawa, itu namanya humor. Biasanya yang sering humor ini yang sudah senior-senior bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian eh, sering mengadakan humor-humor yang tanpa diniatkan, tanpa terduga humor itu muncul sehingga mengundang gelak tawa. Itu namanya humor. Sementara kalau komedi itu konteksnya industri atau jualan. Ada sesuatu yang dijual di sini. Apa? Dia mengundang orang tertawa dengan niat untuk membuat tertawa yang memang materinya itu memang dibuat. Sesuatunya itu yang mengundang tawa itu memang dibuat, baik itu dari gerakan, baik itu dari tingkah laku, sifat dan lain sebagainya itu memang diniatkan. Itu komedi. Jadi perbedaannya singkat, sedikit dari sifat tidak diniatkan, sementara kalau komedi itu sifatnya konteksnya itu industri atau jualan diniatkan untuk membuat tawa. Yang selanjutnya, komedi itu untuk edukasi. Maksudnya apa komedi untuk edukasi? Komedi itu untuk pendidikan. Maksudnya di sini bisa karena komedi akar dari kritis atau kegelisahan. Semakin gelisah seorang komedian, semakin lucu materi yang dibawakan. Misal kita sebagai seorang guru, kita merasakan kegelisahan di dalam diri kita itu karena terlalu banyaknya tugas. Baik itu harus mengikuti webinar, mengerjakan PMM, kinerja dan lain sebagainya. Itu kalau kita bungkus dalam bentuk suatu komedi, maka itu akan mengundang gelak tawa yang juga orang berpikir oh ya juga, tapi kita memberikan solusi di situ. Makanya seorang komedi itu rata-rata orangnya itu orang-orang yang cerdas. Karena kenapa? Susah untuk membuat sebuah materi agar bisa dijadikan bahan gelak tawa oleh orang-orang yang mendengarkan. Makanya orang-orang yang pintar komedi ini orang-orang yang cerdas. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, komedi bisa diteorikan. Ya, dengan sangat bisa diteorikan dan sangat tergantung oleh formula. Makanya komedi itu kebanyakan orang-orang yang serius. Kita lanjut. Komponen dari komedi yang pertama itu ekspektasi yang dipatahkan atau kaget. Itu yang kedua melihat korban di dalamnya. Maksudnya apa? Di sini komedi itu ekspektasi yang dipatahkan atau kaget itu ketika kita itu ada sebuah ekspektasi yang kita rencanakan tapi dipatahkan, ya itu bisa mengundang gelak tawa. Yang kemudian melihat korban di dalamnya. Kalau zaman sekarang itu lebih sering itu seperti merosting ya, merosting, melihat korban di dalamnya, baik itu diri sendiri ataupun orang lain yang jadi korban untuk jadi bahan gelak tawa. Yang selanjutnya rumus mematahkan ekspektasi. Yang tadi sebelumnya kan ekspektasi yang dipatahkan. Agar ekspektasi yang dipatahkan tadi bisa menjadi gelak tawa, bisa menjadi sebuah komedi, maka ada rumus mematahkan ekspektasi. Apa itu rumus mematahkan ekspektasinya? Yang pertama setup, yang kedua punchline. Nah, setup itu adalah persiapan. Persiapan kita ketika ekspektasi yang kita patahkan tadi, kemudian punchline. Punchline ini bagian yang lucunya. Jadi ada persiapan, kemudian ujungnya nanti itu menjadi sebuah komedi. Seperti itu. Ada sebuah quotes, komedi yang terbaik untuk cara terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Oke, itu materi yang pertama Bapak Ibu. Izin menyampaikan materi yang selanjutnya. Nah, di sini puncaknya nanti yang bakal menjadi ajang lomba nanti. Terima kasih juga kepada kantor bahasa yang pada bulan lalu ya di acara revitalisasi bahasa daerah memasukkan salah satunya itu stand up komedi atau komedi tunggal yang dijadikan sebagai bahan untuk perlombaan di ajang FTBI ya. Nah, di sini
komedi tunggal ini atau stand up comedy, kalau bahasa keren yang sering terkenal itu namanya stand up comedy. Tapi dalam bahasa Indonesianya itu artinya komedi tunggal. Stand up comedy adalah lawakan tunggal atau komedi tunggal. Seni komedi ini adalah salah satu genre profesi melawak yang pelawaknya membawakan lawakan di atas panggung seorang diri, hanya sendiri, dengan cara bermonolog mengenai suatu topik. Topiknya itu bermacam-macam, bisa dari segi pendidikan, bisa dari segi sosial, bisa dari segi pemerintahan, dan lain sebagainya. Tapi tetap stand up comedy ini ada beberapa materi yang harus memang benar-benar kita perhatikan. Jangan sampai materi yang disampaikan itu, yang pertama itu menyinggung menyinggung agama dan ras. Karena ini sangatlah krusial, sangatlah fatal. Boleh kita membawa materi tentang ras, suku, boleh kita membawakan materi tentang agama, tapi jangan sampai materi yang disampaikan oleh peserta didik kita nanti itu jatuhnya nanti seperti melecehkan atau menjatuhkan. Jadi boleh disampaikan, tapi dengan catatan-catatan jangan sampai itu menjatuhkan. Boleh, tetap boleh. Topik yang kita sampaikan itu bebas, semua topik bisa disampaikan, akan tetapi tetap diperhatikan karena negara kita ini kan negara yang demokrasi, negara kita ini negara yang penuh cinta kasih. Jadi materi itu yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan ras dan suku tadi itu sangatlah diperhatikan, jangan sampai menyinggung agama atau suku apapun itu. Selanjutnya, stand up comedy, tujuan dari sebuah komedi tentu saja sebagai hiburan yang membuat tawa. Selain sebagai hiburan, stand up comedy ini juga merupakan sebuah wadah untuk seseorang mengekspresikan dirinya, dan lewat komedi ia menginginkan suaranya untuk didengar. Jadi para komika ini menyampaikan, kalau ya Bapak Ibu sekalian, stand up comedy ini namanya, kalau seorang yang menyampaikan stand up comedy ini namanya komika ya. Komika ini ingin menyampaikan suatu kegelisahan dalam dirinya dengan cara gelak tawa itu dengan berstand up comedy. Agar kenapa? Agar suaranya itu didengar. Agar apa yang ingin disampaikannya itu didengar. Baik itu keresahannya, baik itu kegelisahannya. Saya kasih satu contoh. Kemarin ada, bukan kemarin. Dulu mungkin Bapak Ibu sekalian kenal namanya Kiki Saputri. Dia dikenal sebagai Ratu Roasting Indonesia. Nah, Kiki Saputri ini berasal dari dulunya itu seorang guru honorer. Dia menyampaikan keresahan-keresahannya itu melalui sebuah komedi dengan lawakan yang tunggal. Yang sekarang kita kenal dengan namanya stand up comedy. Ya, itu salah satunya. Mengapa stand up comedy disebut dengan lawakan cerdas? Oke. Stand up comedy adalah komedi cerdas karena materi komedinya dibawakan mayoritas mengandung pesan bahkan kritik sosial. Dalam komedi, seorang komik akan lebih mengandalkan materi komedinya mendapatkan tawa penonton daripada berpakaian atau bertingkah laku yang aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang komika, seorang stand up comedy yang menyampaikan komedi tunggal ini, daripada dia menggunakan pakaian yang lucu, bertingkah laku yang lucu, atau bertingkah yang aneh, dia menyampaikan materi itu dibawakannya dengan cara pesan yang disampaikan secara seorang diri tanpa menggunakan pakaian-pakaian yang aneh atau tingkah laku yang aneh. Tapi kalau seandainya dia berkomedi, makanya dia sebagian komedi-komedi itu kalau kita lihat di TV-TV itu ada yang menggunakan pakaian-pakaian yang aneh ataupun tingkah laku yang aneh untuk mengundang gelak tawa. Kalau stand up comedy atau komedi tunggal, dia tidak menggunakan seperti itu, tidak berpakaian yang aneh-aneh atau bertingkah yang aneh-aneh. Bukan berarti tidak boleh berpakaian, misal mau berpakaian adat dicampur dengan misal baju adat sama baju modern kayak gini, kayak seperti sekarang. Itu bisa asalkan tidak berpakaian yang aneh. Aneh itu maksudnya pakaian adat mungkin di sebagian pakaian adat, sebagian lagi dicampur-campur. Pokoknya yang aneh lah. Seperti itu Bapak Ibu. Berikut ini 7 langkah yang harus kamu pelajari untuk stand up comedy ya. Kamu harus pandai membuat materi, ya jelas. Kita harus pandai membuat materi, makanya seorang komika ini
orang yang pandai atau orang yang pintar. Karena harus pandai membuat materi. Yang kedua, jangan terlalu over untuk terlihat lucu. Jadi maksudnya seperti ini, dengan tingkah laku yang aneh atau over, agar orang yang mendengarkan itu menjadi lucu, maka dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berlebihan. Misal salto belakang atau kayang dan lain sebagainya, maka itu jangan. Karena kenapa? Karena seorang komedi tunggal itu tidak perlu melakukan sebuah tindakan yang terlalu berlebihan agar terlihat lucu. Beda dengan seorang komika ya, beda dengan orang yang sedang berkomedi. Komedi dengan orang-orang yang rame, peserta yang rame itu berbeda. Yang selanjutnya, jangan sekalipun meniru materi orang lain. Kenapa? Karena sekali kita meniru materi orang lain untuk menyampaikan sebuah komedi ya, sebuah komedi, ketika materi itu sudah pernah didengarkan oleh orang lain dan kita ikuti, maka tidak akan pernah mengundang gelak tawa. Karena kenapa? Sudah pernah didengarkan. Makanya jangan pernah meniru materi orang lain. Boleh mirip-mirip, boleh mencontoh, tapi jangan ditiru. Contoh itu maksudnya apa? Kita mau mengambil sari intinya, sari intinya misal tentang tentang guru honorer, misal tentang keresahan BBM naik, kelangkaan BBM. Bisa kita mencontoh, tapi materi yang kita sampaikan itu sekedar contoh untuk kita mengembangkan materi yang lain. Jangan sampai kita meniru materi tersebut. Yang selanjutnya, jangan menjadi orang lain, jadilah diri kamu sendiri. Ya jelas, seorang komika itu jangan menjadi orang lain. Maksudnya, misal kita punya idola kita itu misal siapa ya? Ernest atau Panji ya. Kita ingin menjadi seperti Panji, jangan. Karena sebagus-bagus kita ingin menjadi orang lain, kita lebih bagus lagi menjadi diri kita sendiri. Karena kita mempunyai komedi atau kita mempunyai jati diri kita sendiri. Banyak orang yang dia hanya pendiam dan lain sebagainya, tapi dia tetap bisa menjadi seorang komika. Contoh itu ada siapa itu yang namanya komika yang sering bawa biola itu, lupa lagi siapa namanya. Banyak ya Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya jangan cepat berpuas diri. Nah, jelas jangan cepat berpuas diri. Misal pada pertemuan pertama atau di pentas yang pertama, kita itu lucu. Punchline kita itu dapat, lucunya itu dapat. Tapi kita puas hanya sampai di situ, maka ketika di tampilan selanjutnya akan hilang. Karena kenapa? Kita berpuas diri. Makanya kita itu harus mengupgrade terus, harus mengembangkan terus materi kita, harus mencari materi-materi baru, jangan cepat berpuas diri, jangan cepat hanya tawanya hanya sebatas ini, cukup puas, cukup, jangan. Jangan cepat berpuas diri. Yang selanjutnya, pengalaman adalah guru yang berharga, teruslah menambah jam terbang. Jelas, bukan hanya di komedi tunggal atau di stand up komedi, kita menjadi seorang guru pun pengalaman itu sangat-sangatlah dibutuhkan. Guru yang sangat berharga itu adalah pengalaman. Teruslah menambah jam terbang, agar kenapa? Agar materi-materi yang kita sampaikan atau kita sudah terbiasa, kita juga sudah hafal, kita juga sudah pandai dan juga sudah menikmati panggung. Makanya pengalaman-pengalaman ini perlu kita lakukan agar kenapa? Agar menambah jam terbang. Jadi nanti ketika di lomba FTBI nanti, ketika memang ada lombanya untuk stand up comedy atau komedi tunggal ini nanti, ketika anak yang lomba itu nanti kita anjurkan untuk mungkin bekerjasama dengan dinas pendidikan atau yang lain sebagainya, atau kita bikin sebuah forum nanti, itu jangan cuma sampai di situ saja. Jadi diperbanyak jam terbangnya, mungkin tampil-tampil di kegiatan-kegiatan misal ulang tahun kabupaten, ataupun misal di tempat-tempat perkumpulan komunitas dan lain sebagainya. Untuk anak-anak kita nanti agar mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka. Yang ketujuh atau terakhir, gabung di komunitas stand up comedy di kotamu. Kalau kita di Kepayang kebetulan belum ada ya. Semoga nanti ke depannya di Kepayang ini ada komunitas stand up comedy yang bisa digunakan oleh anak-anak muda kita, anak-anak sekolah kita, murid-murid kita untuk bergabung untuk mengasah diri menjadi seorang stand up comedy. Perkembangan stand up comedy di Indonesia. Nah, ini ada beberapa tokoh, ada Ernest, Panji, dan
Siapa tuh namanya? Lupa. Raditya Dika Beberapa kali ya durasi Mas. stand up comedy untuk dilombakan, durasi atau waktu yang diperlukan untuk melawak itu antara 3 hingga 7 menit. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Kalau nanti ada pertanyaan boleh nanti di sesi tanya jawab nanti. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya ternyata Pak Indra Apiko. Saya baru tahu kalau orang yang bisa komedi itu namanya komika. Baru tahu dari hari ini. Dan Bukan yang bisa komedi, Bu, tapi yang komedi tunggal namanya Ah ya, komika. komika. Oh, yang stand up Saya comedy. baru tahu. Ya. Baru mendengarnya, Pak. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa bertanya di sesi terakhir. Dan untuk pemberitahuan absennya nanti pas di sesi terakhir ya, absen kehadiran. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, yaitu Ibu Fitri Aprianti yang akan menyajikan materi tentang dongeng. Kepada Ibu Fitri, kami persilakan. Maaf Ibu, Belum masuk. untuk Ibu Fitri masih lost kontak, jadi naik sama Ibu Ermi. Oke, Ibu Ermi. Oke. Selanjutnya ya Ibu Ermita Rosiani yang akan menyampaikan materi tentang cerpen. Kepada Ibu Ermita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Intan yang telah memilih saya sebagai narasumber, Pak Agus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cerpen. Tidak di sini, di sini. Tidak bisa dibagi. Kemudian Bapak Iki. Dengar tidak suara? Cek. Benar. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja memberi materi pada hari ini yang mengenai cerpen, yaitu cerita pendek. Di sini tujuan pembelajaran. Sepertinya satu akunnya dimatikan aja dak suaranya atau di mute. Tidak bisa keluar. Yang ini keluar tidak ada gambar. Mama, ingat loh, ada tuh. Mama, Suaranya matikan yang itu. Matikan yang ini kan? Mama Yang ada ada gambarnya dimatikan tuh, suaranya, yang tuh, tidak ada Mama. gambar itu suaranya tetap hidup. Tidak timbul suaranya. Halo, cek. Itu boleh. Tidak kedengaran. Di sini gangguan dulu. Semangat. Tujuan utama untuk pembelajaran cerpen itu memberikan pemahaman kepada siswa perbedaan cerita pendek dan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat dan cerita pendek itu berbeda. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman kepada siswa secara merumuskan ide cerita pendek berbahasa daerah. Kemudian selanjutnya kita memberikan pemahaman kepada siswa itu secara membangun cerita pendek berbahasa daerah. Selanjutnya untuk pemahaman kepada siswa itu pengembangan alur cerita pendek berbahasa daerah. Cerita pendek itu dapat menjadi sarana yang efektif untuk menghidupkan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Karena di mana bahasa daerah sekarang jarang sekali digunakan. Bahkan
anak-anak kita sendiri tidak bisa menggunakan bahasa daerah kita. Kebanyakan sekarang kita menggunakan bahasa Indonesia, bahkan kita kalah. Bahasa daerah kita kalah dengan bahasa luar, seperti bahasa Inggris. Jadi sekarang kita menggalakkan kembali bahasa kita, yaitu bahasa daerah. Kemudian selanjutnya, membaca dan menulis cerita pendek dalam bahasa daerah itu siswa atau masyarakat dapat terbiasa menggunakan bahasa kita. Misalnya untuk kita bahasa Kepahyang itu menggunakan mayoritas bahasa Rejang. Itu kemudian selanjutnya itu cerita pendek juga dapat membantu mengembangkan kosakata dan struktur bahasa daerah dengan mengeksplorasi berbagai tema dan konsep dalam cerita. Penulis dan pembaca dapat memperkaya pemahaman tentang bahasa daerah. Kemudian selanjutnya cerita pendek juga dapat menjadi wadah untuk menyimpan dan menceritakan berbagai aspek kehidupan lokal seperti tradisi, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Kemudian cerita pendek juga dapat membantu dalam mempertahankan dan mewariskan objek kemajuan kebudayaan dari generasi ke generasi kita. Selanjutnya yaitu menulis dan membaca cerita pendek. Nah, di sini cerita pendek dalam bahasa daerah dapat menginspirasi kreativitas dan menggunakan bahasa, di mana dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan menciptakan karya-karya dalam berbahasa daerah. Kemudian unsur-unsur dalam cerita rakyat dan cerita pendek itu berbeda. Cerita rakyat itu menceritakan ikatan tertentu dengan budaya sekitar kita. Sedangkan cerita pendek penulisannya bisa jadi tidak memiliki ikatan tertentu dengan cerita yang ditulis. Kemudian cerita rakyat juga memiliki pesan moral. Sedangkan kalau cerita pendek itu tidak harus, atau mungkin ada sebagian yang memiliki pesan moral dan sebagian tidak untuk yang cerita pendek. Selanjutnya itu cerita rakyat itu melibatkan pemahaman tentang kebudayaan, wawasan, pandangan hidup masyarakat, di mana cerita rakyat itu hidup. Cerita rakyat yang dulu itu kita hidupkan. Kemudian kalau di cerita pendek itu melibatkan pengalaman dan pandangan pribadi penulisnya. Bisa saja kita sendiri menceritakan tentang kehidupan kita pribadi untuk di cerita pendek. Kemudian cerita rakyat itu bersifatnya tetap, tidak bisa diubah-ubah karena itu cerita yang turun-temurun dari nenek moyang kita menceritakan suatu daerah. Kemudian selanjutnya untuk cerita pendek itu terbuka di suatu peristiwa di mana bisa memiliki perbedaan pemahaman antara alur dan penulis. Kebenaran dalam cerita rakyat dan cerita pendek itu, kebenaran dalam teksnya dalam cerita rakyat bersifat detektor dalam teks dan tidak memiliki referensi faktual. Nah, untuk kebenaran teks dalam cerita pendek itu dapat bersifat memiliki unsur ekstrinsik faktual yang dapat diverifikasi dengan referensi termasuk narasumber. Kemudian di sini kebenaran nilai dalam cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini diukur berdasarkan mola dan hukum positif yang tersampaikan. Kebenaran nilai dalam cerita pendek diukur menurut interpretasi pembaca berdasarkan struktur objek. Kaidah cerita pendek. Di sini ada kaidahnya beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai kejelasan tujuan. Nah, cerita pendek memiliki tujuan yang harus dimiliki, yaitu jelas, baik untuk menyampaikan pesan moral, menghibur, atau menyampaikan pesan-pesan tertentu. Kemudian keterlibatan panjangnya di sini, terbatasan. Kaidah cerita pendek, panjangnya yang terbatas. Di sini memerlukan fokus pada inti cerita dan menghilangkan elemen yang tidak mendukung perkembangan cerita. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pengenalan karakter dan konflik. Nah, di sini kaidah menekankan pentingnya memperkenalkan karakter utama, latar dan konflik utama dalam waktu yang singkat. Alur ceritanya sangat padat di sini dalam cerita
pendek harus efisien, mengarah kepada puncak cerita dengan cepat dan mempertahankan ketegangan atau ketertarikan pembaca. Selanjutnya kelima yaitu pemilihan kata dan gaya bahasa. Nah, di sini kaidah menekankan pentingnya pemilihan kata yang tepat, penyusunan kalimat yang baik, dan penggunaan gaya bahasa yang sesuai dengan atmosfer cerita. Selanjutnya itu penggunaan dialog yang efektif. Di sini dialog dalam cerita pendek harus membantu dan pengembangannya karakter alur cerita atau memperjelas suatu konflik atau suatu masalah yang kita ceritakan. Fokus pada satu konflik utama, yaitu cerita pendek sebaiknya memiliki fokus pada satu konflik utama sehingga dapat dijelaskan dan diselesaikan dengan baik dalam batasan jumlah waktu yang terbatas. Struktur cerita, yang pertama pengantar, yang kedua pembangunan konflik atau pengenalan masalah, selanjutnya klimaks atau puncak dari cerita. Nah, puncak cerita itu titik paling menegangkan di mana konflik mencapai tingkat keputusan atau kejadian penting yang memutuskan arah cerita. Kesimpulan dari cerita itu menyampaikan pesan atau moral yang memungkinkan pembaca merenungkan cerita. Siklus rancang menuliskan cerita pendek. Di sini ada ide cerita, premis, dan long. Ide cerita itu tentang menceritakan remaja di mana menjadi desiman, di sana menceritakan tentang kehidupan seorang tokoh yang ingin menjadi seniman. Nah, di sini ada contoh, ada nama tokoh. Lanjut. Premis cerita. Language. Terakhir di sini pembibitan konflik dan dugaan penyelesaian. Selanjutnya alur dalam sebuah cerita pendek itu mengacu pada rangkaian peristiwa. Pada rangkaian peristiwa jalan di mana cerita yang membentuk struktur keseluruhan dari awal sampai akhir. Cerita ini disusun kronologis atau urutan peristiwa yang mengaruhi perkembangan plot dan mengaruhi bagaimana cerita tersebut berkembang. Di sini ada beberapa jenis alur. Yang pertama itu alur lurus, yang kedua alur rekaman kembali, dan ketiga alur maju mundur. Di sini alur linear atau lurus itu pendahuluannya mengenai pengenalan karakter, latar, dan situasi dasar. Kemudian selanjutnya pengenalan konflik. Di sini konfliknya penambahan elemen konflik atau permasalahan yang melalui cerita. Kemudian selanjutnya puncak cerita, titik tertinggi di mana ketegangan atau kejadian yang mengubah arah cerita tersebut. Selanjutnya penyelesaian di mana pembongkaran konflik dan penyelesaian cerita. Yang kedua yaitu alur rekaman kembali. Alur rekaman kembali itu pendahuluannya pengenalan situasi awal. Kemudian selanjutnya pengenalan konflik.
puncak masalah yang memicu rekaman kembali di masa lalu. Kemudian flashback-nya potongan-potongan masa lalu yang mengungkapkan informasi penting di mana di cerita tersebut. Selanjutnya mengenai puncak cerita. Puncak cerita kembali ke saat sekarang dengan pemahaman yang baru. Kemudian penyelesaian dari alur rekaman itu resolusi konflik atau di masa yang sekarang. Alur maju mundur. Nah, di sini ada alur maju mundur. Pendahulunya itu mengenai cerita di mana dimulai dari tengah aksi atau peristiwa yang penting. Kemudian pengenalannya itu informasi yang memperluas pemahaman tentang aksi yang sedang berlangsung, kejadian yang berlangsung saat ini. Kemudian maju ke puncak cerita, di mana cerita berkembang maju dari titik awal aksi ke arah puncak cerita. Selanjutnya itu mengenai mundur ke penyelesaian, kembali ke titik awal, yaitu menghubungkan kembali dengan cerita yang telah dijelaskan di awal tadi. Fungsi dialog dalam cerita pendek. Di sini pemahaman karakter, dialog dalam memperkuat karakter. Setiap karakter itu harus membicarakan sesuai dengan kepribadian dan tujuan dalam cerita tersebut. Bagaimana kita menceritakan pemahaman yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian selanjutnya itu menggerakkan plot, di mana dialog harus mendorong cerita maju atau mengungkapkan informasi penting untuk plot tersebut. Cerita apa yang akan kita sampaikan itu harus tersampaikan ke orang yang membacakan cerita tersebut. Kemudian menyusun dialog di sini ada pemilihan kata. Pemilihan kata di sini dibuat dialog terdengar alami dengan menggunakan kata yang sesuai dengan karakter atau situasi. Kemudian dialog itu mengalir, buatan dialog mengalir dengan baik seperti percakapan sehari-hari antara orang sebenarnya, gunakan interaksi atau tautan dan tanggapan yang alami. Kemudian selanjutnya penanda identitas. Nah, di sini perlu yaitu digunakan penanda identitas untuk pengenalan, membedakan antara karakter yang berbicara, bisa berupa gaya bicara, aksen, atau kata-kata khas yang digunakan oleh karakter tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu paragraf baru setiap perubahan karakter. Nah, setiap perubahan karakter di dalam dialog itu ada perubahan barunya. Di mana di sini setiap kali berpindah karakter dalam percakapan dijadikan paragraf baru. Jangan disambungkan menjadi satu paragraf supaya tidak bingung yang membaca. Selanjutnya yaitu di sini lanjut ada ekspresi dan emosi. Nah, di sini digunakan dialog untuk menunjukkan emosi atau karakter seseorang yang ada di dalam cerita tersebut atau di dalam cerpen tersebut, di mana jangan hanya kata-kata yang disampaikan, tetapi juga ekspresi, nada suara, dan gaya fisik. Di sini mungkin dia marah atau menangis, itu harus diekspresikan, seperti itu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis cerita berbahasa daerah. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan untuk membuat atau menulis cerita dalam berbahasa daerah. Konsep dasar dalam berbahasa daerah bukan menerjemahkan, tetapi di mana bagaimana cara orang bercerita sesuai dengan kreativitas lokal setempat pada suatu hari. Nah, di sana ada contoh untuk bahasa daerah kita, itu daerah Kepahyang. Nah, di sana ada pada suatu hari. Nah, pada suatu bilai. Nah, kalau kita kira-kira bertanya mengatakan pada suatu hari, berarti kita harus mengatakan nak suatu hari itu adalah suatu bilai. Jadi kita harus membedakan ada a, e, i, o-nya dalam berbahasa daerah. Kemudian ada juga fonologi dalam bahasa daerah. Oke. Lanjut, yang terakhir yaitu hindari istilah-istilah asing kecuali kosakata yang telah terserap menjadi bahasa daerah.
Selanjutnya yaitu memberdayakan idiom-idiom lokal. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di materi tanya jawab berhubung waktunya. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi ceritanya Ibu Ermita. Selanjutnya ini gimana Ibu Intan, yang Ibu Fitri Aprianti? Ganti sama saya naik Bu, puisi. Oke, kita lanjutkan dengan Ibu Intan. Ini materi terakhir. Besok Ibu Fitri Aprianti ya. Hari besoknya. Ya, kepada Ibu Intan kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Izin share screen, Bapak Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi yang ketiga ini adalah menulis dan membaca puisi berbahasa daerah. Mungkin sebelum masuk ke materi, ada yang ingin saya sampaikan bahwa di sini dalam rangka cabang lomba FPBI itu ada maaf, bentar. Oke. Dalam cabang lomba FTBI ini pada tahun ini 2024 dan akan nasionalnya di tahun 2025 itu ada pidato bahasa daerah, ada tembang tradisi, ada mendongeng, ada menulis dan membaca puisi, ada cerpen berbahasa daerah, ada aksara ulu, dan ada teori komedi. Lalu bahasa yang dilombakan pada tahun ini itu ditambah menjadi 7 bahasa. Kalau kemarin 3 bahasa, sekarang itu 7 bahasa, yaitu bahasa Rejang, Pekal, Serawai, Enggano, Nasal, Pasmah, dan Lembak. Mungkin itu saja untuk pendahuluan. Kita langsung masuk ke materi, yaitu menulis dan membaca puisi berbahasa daerah. Di sini kita mau merevitalisasikan lagi supaya kita menggali lagi budaya kekayaan kita yang sudah antara nampak dan tak nampak. Dalam menulis puisi, di sini yang ditekankan adalah menulis puisi berbahasa daerah. Yang pertama adalah kita tentukan tema dan judul. Sama dengan pelajaran menulis puisi pada umumnya, yaitu yang pertama tema dan judul. Di sini kita tentukan dulu temanya, mau temanya tentang apa. Lalu kemudian kita bisa memberikan judul, atau judul kita bisa berikan setelah puisi selesai kita buat. Lalu ada kata kunci, lalu gaya bahasa dan diksi, rima, bait, dan pengembangan puisi. Jadi setelah tahap-tahap yang kita tentukan sudah selesai sampai di kata kunci, kita melakukan pengembangan puisi dengan menggunakan gaya bahasa dan diksi yang menggunakan majas gitu, mempunyai rima, kesamaan pengucapan gitu, dan menggunakan majas-majas yang berarti dan indah gitu tentunya. Lalu struktur atau unsur puisi itu dibagi menjadi 2, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Di mana struktur batin itu mengenai makna, rasa, nada, dan tujuan kita dalam membuat puisi itu. Sedangkan struktur fisik itu ada topografi, fisiknya ya, ada kata konkretnya, diksinya, gaya bahasa atau majas yang digunakan, imajinasi penulisnya, lalu rima dan persamaan bunyinya, itu merupakan struktur fisik. Lalu ada yang dikatakan puisi bebas, ya namanya bebas ya Bapak Ibu ya, jadi tidak terikat dan tidak menghadirkan aturan-aturan.
namun dia memiliki banyak makna. Jadi namanya puisi bebas, kita bebas mau buat puisi dengan berapa baris, dengan tema apa, itu namanya puisi bebas, tidak terikat. Lalu ada gaya membaca puisi. Yang pertama itu tekstual, yang kedua deklamasi, yang ketiga teatrikal. Tekstual itu ya namanya kita menggunakan teks dan gerakan tubuh lainnya. Sedangkan deklamasi ini kita membacakan puisi dengan penuh penjiwaan, penuh rasa, dan maknanya dapat oleh para pendengar. Yang ketiga teatrikal. Teatrikal di sini seperti pertunjukan teater, ada menggunakan alat bantu, kostum, aksesoris, mungkin musik, dan latar belakang. Seperti sebuah drama teater. Kemudian ada cara membaca puisi. Tahap dari membaca puisi yaitu yang pertama, kita baca dan pahami dulu puisi yang ingin kita baca ini. Ketika kita sudah baca dan kita memahami puisi yang kita baca, artinya kita telah masuk ke dalam jiwa makna dari puisi ini tadi. Setelah masuk ke dalam jiwa, otomatis ketika kita membacakannya akan menjiwai dengan ekspresi dan gerakan tubuh yang tepat. Yang kedua adalah artikulasi, yaitu pengucapannya sesuai dengan seharusnya kata itu diucapkan. Yang ketiga lafalnya tegas. Nah, lafal tegas kita membuka mulut seperti kita berbicara dengan mengeluarkan ucapan yang vokal yang tepat didengar oleh para pendengar. Yang keempat, penghayatan, yaitu di sini kita harus menjiwai, menghayati. Kalau seandainya sedih, ya bagaimana penjiwaan sedih. Jika marah, bagaimana penjiwaan marah, sesuai dengan tujuan atau makna puisi yang kita buat. Lalu yang kelima, gestur tubuh. Gestur tubuh ini supaya menambah kesan, menambah pesan agar puisi yang kita baca ini dapat dipahami oleh para pendengar. Selanjutnya ada cara menghidupkan ruh dalam tubuh puisi. Yang pertama adalah penggunaan majas atau perumpamaan. Menggunakan kata-kata kias yang menarik, yang indah didengar, misalkan upama lengit bebia matei. Nah, itu umpama, berarti kan artinya air hujan atau sedih yang berlebihan, bisa jadi ya. Lalu menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, di mana tanda baca ini harus tepat kita gunakan supaya menjadi tatanan jedah yang pas ketika kita membacakan puisi. Kalau itu suatu pertanyaan, otomatis kita nadanya bertanya gitu. Lalu yang ketiga, suasana hati pembaca puisi. Jadi seorang pembaca puisi harus mempunyai suasana hati yang sedang baik-baik saja dan memiliki kondisi fisik yang sehat itu supaya bisa optimal gitu Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya di sini ada contoh puisi. Mungkin Bapak Ibu di rumah boleh nih mempraktekkannya nih malam ini ya. Jadi dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing untuk persiapan menggali informasi atau potensi yang ada di sekolah dan berada di dalam murid-murid Bapak Ibu. Di sini ada judulnya saya buat Semlamat Adat Budaya. Jadi dari puisi ini harus bisa dibacakan dengan pas supaya pendengarnya tahu maknanya apa. Mungkin di sini nanti saya akan tanyakan, boleh jawab di kolom chat ya, apa makna dari puisi Semlamat Adat Budaya. Tebenem tapi si keten, timoa tapi canam bacona, hugoi, intan berlian di goyo laput, de adebi ase ceput, aroba, ite mikwa denak pita, ite semau denak biwa, mako paca ite belajar, mako paca ite mengajar. Nah, itu sepintas puisi bahasa Rejang ya Bapak Ibu, berhubung saya orang Rejang. Nah, di sini juga ini ada sebuah puisi yang kami buat ketika bertugas di BIMTEK
guru utama di RBD di Bengkulu waktu lalu. Di sini judulnya itu adalah Balas Budaya Ano. Jadi kita bisa menggunakan tema apapun. Ya, mau tema anak, sekolah, nasihat, yang penting dia menggunakan bahasa Rejang dan ada ruhnya gitu. Mungkin di sini kan ada kata-kata kihngat bila yo atik hing si bimuhes dehes igoi. Belat tekeken ati lepas si bimino tekujut igoi. Ini dua bait ini mempunyai makna. Nah, memang yang mempunyai makna dari bahasa daerah ini orang yang merupakan orang Rejang. Tapi ketika orang yang membacakan puisi ini, otomatis orang tuh tahu, oh ini artinya mungkin sedih, oh ini artinya gembira, oh ini bangga gitu. Jadi Bapak Ibu buat aja sebuah puisi itu yang anak buat, karena anak SD sebenarnya sudah bisa membuat puisi ya. Jadi dalam pembuatan puisi anak SD itu kita bebaskan dulu. Setelah kita tahu mana anak yang memiliki potensi di bidang puisi, kita tarik, kita gali, kita latih, dan kita kembangkan. Itu sekilas tentang membaca dan menulis puisi ya Bapak Ibu. Jadi menulis dan membaca puisi yang ditulisnya. Lalu ini ada jargon, yaitu dalam bahasa Rejang, yaitu dang selek pakai bahasa Jang, dang ragau pakai bahasa Indonesia, dang kang pakai bahasa asing. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Intan atas materinya yang menarik sekali, yaitu mengenai puisi. Nah, dari 4 pemateri yang menyampaikan materi, ini kesempatan untuk sesi tanya jawab. Rekan-rekan hebat sekalian yang ada di ruangan virtual ini mungkin akan memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Kami persilakan. Kalau tidak, coba kita lihat di kolom chat. Belum terlihat. Ada pertanyaan tidak rekan-rekan sekalian? Sepertinya ini Pak Hendri. Izin Ibu Rahma. Ya Pak Agus, silakan Ya. Pak. Izin menyampaikan bertanya ataupun untuk koordinasi. Ini kebetulan di kesempatan ini ada dari Badan Bahasa, mohon petunjuk bagi kami semua yang ada di Kabupaten Lempayang, terkhusus mungkin mengenai puisi yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi. Ada 7 yang akan direvitalisasi ya Ibu Intan untuk bahasanya. Ya, ada 7 bahasa Pak. Ada 7 bahasa. Dalam hal ini mungkin beda polanya seperti tahun kemarin ya Ibu Diana. Jadi kami mohon petunjuk untuk karena ini hal yang baru juga bagi kami, termasuk nanti dalam hal penjurian ataupun karena kalau seperti Enggano kemarin kan sifatnya kan bukan untuk diperlombakan tapi dieksibisikan di dalam FTBI untuk di tingkat provinsi. Mungkin itu singkat Ibu Diana sebagai pembuka, pemancing kawan-kawan untuk dapat memberikan komentar, pertanyaan dan seterusnya. Makasih Bu Diana. Makasih Bu Rahma. Ya, izin menjawab ya, mungkin juga dibantu dengan Mbak Rika nantinya. Jadi Bapak, nanti itu sebelum kita melaksanakan FTBI tingkat kabupaten atau kota dan FTBI tingkat provinsi, sebelumnya kita dari Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu akan mengeluarkan juknis. Nah, di juknis tersebutlah apa saja materi yang disampaikan, bagaimana cara penyampaiannya dan penjuriannya, di juknis tersebutlah. Nah, untuk puisi, mata lomba puisi pada tahun 2023 kemarin itu, kita sudah menentukan tema. Untuk 2023 itu temanya tentang budaya, lingkungan, dan keluarga. Mungkin untuk tahun 2024 ini bisa kita tambah atau bisa kita ubah untuk tema puisi.
Nah, karena puisi ini kan menulis dan membaca ya Bapak Ibu, jadi untuk tahun 2023 kemarin dalam FTBI tingkat provinsi itu durasi menulis puisinya itu 15 menit maksimal. Nah, untuk membacanya itu maksimal 7 menit. Nah, kenapa pendek-pendek durasinya? Karena kita waktunya sedikit, pendek, pesertanya banyak. Terus kita itu kan sudah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan juknis. Nanti setelah juknis keluar, anak-anak, siswa-siswa bisa menyiapkan di rumah terlebih dahulu. Mereka mau membawakan puisi dengan tema apa. Nanti mereka di provinsi tinggal menuliskan lagi ulang puisi yang mereka tulis di rumah, tema yang mereka angkat, seperti itu. Lalu aspek yang dinilai pada saat mata lomba menulis dan membaca puisi berbahasa daerah tersebut ada aspek kesesuaian tema yang diambil dengan interpretasi pemahaman, penjiwaan, dan pemaknaan ekspresi fisik siswa. Itu 40% bobotnya untuk kesesuaian tema dengan ekspresi, dengan penjiwaan, seperti itu. Nah, untuk vokal itu artikulasi, irama, volume suara, diksi, tempo, dan intonasi itu juga 40%. Seperti itu. Nah, untuk penampilan kreativitas itu 20% pada saat FTBI tingkat provinsi tahun 2023 kemarin. Seperti itu Bapak Ibu. Anak-anak siswa itu diperbolehkan membawa aksesoris, misalnya kayak tahun kemarin itu juara satunya itu kebetulan dari Bengkulu Tengah ya, Vivi itu dia membawa bambu kalau tidak salah, tongkat seperti itu diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tahun ini akan kita revisi, akan kita tambah temanya atau kita ubah temanya. Nanti kita keluarkan juknis tersebut sebelum FTBI, kabupaten, kota, dan provinsi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Sama-sama, Bagaimana Ibu. Pak Agus? Ya, baik, izin Ibu Rahma sedikit menyampaikan lagi. Terima kasih Ibu Diana yang telah memberikan kami pencerahan. Mohon nanti ini permohonan sifatnya Bu Diana, kami bermohon kepada Badan Bahasa supaya kami mungkin bisa lebih terarah rekan-rekan yang ada di Kabupaten Kepayang ini, terutama terkhusus lagi mungkin Bapak Ibu guru utama, termasuk seluruh segenap guru-guru yang ada di Kabupaten Kepayang, sehingga kalau mungkin juknis yang akan dipergunakan untuk FTBI tersebut sekiranya mungkin bisa dikeluarkan lebih awal sehingga kami bisa lebih fokus untuk mana yang bisa akan kami jadikan sebagai bahan untuk diperlombakan pada FTBI tingkat kabupaten nanti Ibu Dana. Mungkin itu sedikit permohonan dari kami Ibu Dana. Terima kasih. Iya, siap Bapak. Dan kami usahakan itu pada saat kami pemantauan, seperti tahun kemarin kami pemantauan Bapak ya, itu akan kami sertakan pada saat datang ke kabupaten wilayah masing-masing. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Rahma. Iya Pak, terima kasih Bu Diana dan Pak Agus mengingatkan rekan-rekan untuk absensi itu sudah ada di chat. Link absensi sudah ada di chat, mohon diperiksa chatnya. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang akan bertanya selanjutnya setelah Pak Agus. Baik mengenai puisi ataupun mengenai komedi ataupun mengenai cerpen. Masih ada? Jika masih ada tidak? Jika tidak bagaimana ini Pak Agus, Pak Henry? Ini sepertinya nggak ada yang bertanya, ini di chat juga masih kosong Pak. Masih ada yang ingin bertanya di antara rekan-rekan sekalian? Atau kepada Ibu, oh itu ada Ibu Intan, dipersilakan Ibu Intan. Berhubung belum ada yang mau bertanya nih Ibu ya, mungkin saya mau minta waktunya sedikit. Boleh. Oke. Di sini kan kami sebagai guru utama yang sudah diundang ke provinsi dalam pelatihan guru utama revitalisasi guru bahasa daerah ini, kami merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan
pesan yang dari provinsi ke kabupaten kami, khususnya Kabupaten Kepahyang ini, untuk melebarkan, menyebarluaskan bahwa setelah pelatihan RBD ini akan diadakan lomba FTBI, yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu. Jadi jangan sampai seluruh penjuru Kepahyang ini tidak terkena gitu Bu. Jadi maunya kami itu sebagai guru utama seluruh kabupaten ini mengetahui berita ini, mengetahui kegiatan ini dan bisa mengikuti kegiatan ini, karena perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, bisa jadi itu di ujung-ujung Kepahyang itu di sana terletak Komika Handal. Itu bisa jadi yang sebelah ilir atau sebelah ulu memiliki jiwa puitis yang bisa kita ikuti. Nah, jadi kita jangan menghilangkan hak anak untuk mengikuti lomba FTBI ini kalau anak tersebut mempunyai potensi. Jangan sampai anak yang memiliki potensi yang lebih daripada yang lain tidak kita salurkan gitu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk saling melebarkan info ini, karena mungkin setelah ini ya Pak Agus ya, kita akan mengadakan lomba di tingkat kabupaten, mungkin di sebelum kabupaten bisa jadi di tingkat kecamatan. Kalau seandainya info ini tidak sampai ke kecamatan, alangkah tidak dapat haknya anak kita yang memiliki potensi ini. Itu harapan saya. Jadi dengan dilakukannya webinar ini bisa menjaring anak-anak yang benar-benar berpotensi, dengan harapan ketika FTBI nanti kita akan mengirim anak-anak, memang anak-anak yang terbaik dan akan menjadi juara FTBI. Mungkin kepada Pak Agus, mungkin karena belum ada pertanyaan, mungkin minta pencerahannya mengenai sistem penjaringan kita nanti, Bapak. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Boleh Bu Rahma? Boleh Pak, silakan Pak, masih ada Baik, waktu. izin Ibu Rahma, izin Ibu Diana, sedikit kami menyampaikan pada kesempatan ini. Baik, terima kasih kepada kita semua, terkhusus kepada Bapak Ibu guru, Dewan Guru ataupun kepala sekolah, terkhusus kepada Bapak Ibu guru utama RBD, bercermin ataupun berdasarkan dari pengalaman tahun 2023 kemarin di Budana, mohon maaf ralat kalau salah penyampaian kami, bahwasanya kita memang melaksanakan kegiatan FTBI tersebut berdasarkan juknis yang telah kami terima dari kabupaten. Tentunya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Diana tadi, mungkin dari Badan Bahasa nanti akan melakukan penulisan, pembuatan ataupun pembentukan juknis yang akan dibagikan ke segenap kabupaten ataupun kota. Berawal dari sana nanti Ibu Intan dan kita semua rekan-rekan sekalian, kami dari Dinas Kabupaten Kepahyang untuk akan menindaklanjuti surat tersebut. Berdasarkan surat tersebut, kami dari Dinas Kabupaten Kepahyang akan menindaklanjuti sesuai dengan isi surat. Serta ada turunan surat yang akan kami sampaikan kepada kita semua. Dalam hal ini mungkin awal kegiatan ini nanti, makanya salah satu yang bisa, ini kegiatan positif Ibu Intan. Alhamdulillah, makasih telah menginisiasi kegiatan ini Pak Henry. Sebelum adanya juknis, sebelum kita melakukan pelaksanaan daripada persiapan perlombaan FTBI, bentuk webinar, dan nanti tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dalam waktu dekat kami akan mengundang Bapak Ibu terkhusus guru utama RBD untuk menyampaikan untuk rakor penyampaian hasil pengimbasan. Ini mohon maaf akan kami tagih terus sebelum ini terpenuhi. Akan kami tagih terus karena menjadi tuntutan bagi kami, insya Allah ini menjadi tuntutan bagi kita semua. Ini wujud kita berkomitmen terhadap apa yang telah kita lakukan. Wujud kami sangat peduli, wujud kami sangat tanggung jawab terhadap apa yang telah sama-sama kita lakukan. Sehingga mohon maaf kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Ibu guru utama RBD tahun 2024, Kabupaten Kepahyang. Saya mungkin agak sedikit cerewet karena memang tuntutan, memang itu harus kami lakukan. Ini rasanya tidak berlebihan, mungkin ini demi kebaikan Ibu Rahma, demi kebaikan untuk kita bersama. Kembali ke yang disampaikan oleh Ibu Intan tadi, sebagaimana tadi saya sampaikan, secara pasti kami dari Dinas Ibu Kabupaten Kepahyang tetap menunggu juknis.
ataupun surat resmi bersurat resmi dari Badan Bahasa kepada kita, terutama kepada kami, sehingga kami baru bisa mengambil tindakan. Tetapi sebagai rancangan, sebagai ancangan Ibu Intan, keinginan hati kami dari tahun 2023 kemarin ini sebenarnya agak miris juga. Karena kenapa? Di tahun 2023 kita ada namanya guru master, Ibu Diana ya. Mohon maaf kalau salah. Kita ada guru master, tetapi dalam pelaksanaan RTBI, kebetulan saya juga baru menjabat sebagai Kabindas pada waktu itu, berjuang mungkin tertati-tati, tanpa mungkin belum banyak. Alhamdulillah sekarang sudah insya Allah berguyur kita solid dan rekan-rekan yang tergabung di guru utama ini terutama insya Allah ini memang orang-orang yang profesional ibu Dana. Dalam hal ini makanya saya sampaikan kita punya beban moral bersama. Ini bukan cuma tanggung jawab saya sendiri tapi kita bersama. Kita kepayang dari kabupaten, dari kecamatan Bermani Ilir kemarin Ibu Intan perlu kami sampaikan ini saking kami sangat berupaya menyampaikan, mengimbaskan, melakukan penerusan daripada surat. Sehingga di setiap sudut di Kabupaten Payang sampai berita tersebut. Tidak ada yang tidak tersampaikan. Nah, di satuan pendidikan masing-masing, apakah oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah hal itu diimbaskan, disampaikan, diteruskan kepada bawahnya tentu bukan menjadi ranah kami lagi. Kami tidak bisa memonitoring setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepayang. Secara kewajiban kami sudah gugur ibaratnya. Kami sudah menyampaikan hal itu bahwasanya kita akan ada kegiatan ini, eventnya ini. Mohon kepada setiap satuan pendidikan untuk mengirimkan ini sesuai dengan perlombaan ataupun juknis. Tetapi itu bukan untuk menjadi permasalahan, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terima kasih Ibu Intan masukannya menjadi bahan kami juga untuk evaluasi sifatnya. Untuk mungkin nanti lebih masif lagi kami melakukan pengumuman ataupun himbauan terhadap seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kepayang. Sekali lagi terima kasih Bu Intan masukannya kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu guru. Sekali lagi kami sangat berharap, kami memohon dan sangat berharap izin Ibu Diana agak mengkerucut. Kami dari Kabupaten Kepayang ini itu tadi punya tanggung jawab besar. Tanda kutip kita punya tanggung jawab besar. Malu kalau sampai apa yang telah kita peroleh tidak bisa kita dapatkan lagi di tahun 2024 ini. Ini akan saya pertanyakan kepada kita bersama. Saya komitmen orangnya, insya Allah. Ini sekali lagi saya ulangi, ini akan saya pertanyakan kepada kita semua, terkhusus kepada guru utama RBD tahun 2024 Kabupaten Kepayang. Pemilihan Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Ibu Kadis menjadi peserta pada waktu pelaksanaan BIMTEK kemarin ini tentu bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Jadi mohon, jangan kecewakan beliau, jangan kecewakan kami, mari bersama kita ciptakan, mari bersama kita lakukan. Kemarin kita capai juara umum Kabupaten Kepayang, salah 2 orang siswa kita, alhamdulillah Ibu Diana, terima kasih telah diikut sertakan sampai ke tingkat nasional. Satu dari SD 7 Bermani Ilir kalau tidak salah untuk mata lomba pidato ya Bu Dana kalau tidak salah, satu lagi dari SMP 1. Alhamdulillah ini kebanggaan luar biasa bagi kami terutama insya Allah menjadi kebanggaan bagi kita bersama. Jadi masukan dari Ibu Intan sangat berharga sekali. Terima kasih Ibu Intan, tentu akan menjadi acuan, menjadi evaluasi bagi kami. Siapa tahu dari yang tahun 2023 kemarin mungkin masih ada yang belum tersentuh. Mungkin masih ada yang belum tersampaikan informasi dari kami dinas. Tentu ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk di tahun 2024 ini kita sama-sama berupaya. Kami dari Dinas Ibu Kabupaten Kepayang insya Allah bekerja semaksimal mungkin sehingga informasi tersebut tersampaikan kepada kita bersama mulai dari ujung Muara Kemumu sampai dengan ujung Kecamatan Merigi. Ya Ibu Rahma, mungkin itu. Terima kasih Ibu Intan, Ibu Rahma, Ibu Diana. Silakan kita berdiskusi saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus Fernandes atas segala pencerahannya. Saya mengingatkan kembali besok ini Ibu Diana mohon izin menyampaikan masih ada lanjutan dari kegiatan pengimbasan ini. Sesi berikutnya yang besok akan dipandu oleh Ibu Maidian. Berikutnya di hari Kamis malam Jumatnya ada lagi kegiatan webinar juga tentang transisi PAUD ke SD.
Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti, masih dilaksanakan oleh SLCC. Sampai di sini masih ada pertanyaan tidak dari rekan-rekan sekalian? Sepertinya sudah mendapat pencerahan Pak, walaupun masih agak kabur-kabur, tapi pencerahannya sudah ada. Saya sebagai moderator, host di kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana. Mohon izin besok kalau ada waktu masih bisa hadir lagi di kegiatan Zoom, dan nanti akan dikirim link mungkin sama Pak Agus. Dan juga Pak Agus Fernandes yang juga telah banyak menjabarkan banyak hal, serta Ibu Intan dan teman-teman hebat lainnya, serta kawan-kawan peserta hebat lainnya, terutama untuk SLCC yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Sampai di sini tadi kita buka dengan ucapan basmalah, sekarang kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.